Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam nikmat. Nikmat yang ada di dalam diri kita, yang kita hirup ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang ada di lingkungan kita, nikmat yang sangat besar. Dan yang paling tinggi adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berbicara masalah kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan itu jika kita mencari di dunia ini sampai kiamat kita tidak dapat menemukan. Karena kenapa? Kebahagiaan itu bukan tempatnya di dunia. Kebahagiaan itu bukan tempatnya di dunia. Kalau kita ingin melihat contohnya presiden pasti tidak bahagia karena ada yang dipikirkan. Rakyat biasa tidak bahagia. Orang kaya tidak bahagia juga karena tidak menjadikan dasar kekayaan adalah kebahagiaan. Orang miskin pasti semua orang mempunyai kesusahan. Pejabat lain juga susahnya. Rakyat biasa lain juga susahnya. Orang yang sudah berkeluarga beristri lain juga susahnya. Orang yang tidak berkeluarga tidak beristri lain juga susahnya. Orang yang mempunyai anak lain juga susahnya. Orang yang tidak mempunyai keturunan anak lain juga susahnya. Intinya di dunia ini tempat kesusahan. Wa ma hayatad dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun walahun. Apa itu la'ibun walahun? Adalah sendagauro, adalah tempat kesusahan. Di manalah tempat kebahagiaan itu berada? Tempat kebahagiaan yang sesungguhnya adalah melihat wajah Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak ada di dunia. Di dunia ini tempat mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita salah mencari kebahagiaan ini. Kita mencari di dunia, kita mencari di harta. Kita meyakini bahwa dengan banyaknya harta, dengan adanya harta yang banyak, kita akan bahagia. Setelah mendapatkan harta yang banyak, tetapi tidak bahagia-bahagia. Karena kenapa? Kebahagiaan itu bukan pada pangkat, bukan pada jabatan, bukan pada harta, melainkan ada di dalam hati kita. Kata Nabi SAW, kebahagiaan itu laisal gina an saqaratil arad walakinnal gina ginan nafs. Itulah kata Nabi SAW. Laisal gina an qasaratil arad walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu ketika banyaknya harta. Walakinnal gina ginan nafs. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam nafs kita, ada di dalam qalbi kita. Sehingga Nabi Isa alaihissalam, orang yang dicap dalam sejarah orang yang paling miskin menurut pandangan kita. Tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai istri, bahkan baju yang dipakai itu yang selalu dipakai sehari-hari. Makanannya pucuk dedaunan, sehingga dia mampu melontarkan kalimat, ku jadikan langit adalah atapku, ku jadikan bumi adalah tempat tinggalku, ku jadikan air adalah cerminku, makananku pucuk dedaunan, tetapi aku adalah orang yang terkaya di dunia. Kenapa Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa saya adalah orang yang terkaya di dunia? Karena kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati. Karena laisal gina an qasaratil arad walakinnal gina ginan nafs. Kebahagiaan itu, kekayaan itu bukan pada banyaknya harta, tetapi kekayaan jiwa.
Makanya kita tidak perlu berlomba-lomba mencari kekayaan untuk menyenangkan hawa nafsu kita. Tetapi kita berlomba-lomba mencari harta untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, tetapi jabatan yang tinggi itu tidak ada apa-apanya. Karena kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atqakum, orang yang paling bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perlu menghadirkan cinta di dalam hati kita. Karena kenapa? Orang yang mencintai itu disebut sebagai ulama, sebagai orang yang berilmu pengetahuan. Kenapa? Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa menggunakan kata yakhsya bukan khafah? Karena dalam bahasa Arab khafah adalah takut. Kenapa dalam hal ini Allah menggunakan kata yakhsya? Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama. Karena kenapa? Yakhsya itu kata ulama tafsir adalah cinta. Dengan cinta itulah membuat takut kepada Allah. Takut kenapa? Bukan takut karena melihat sesuatu yang buruk, tetapi takut kehilangan Allah. Takut tidak mendapat perhatian Allah. Takut dipalingkan penglihatannya oleh Allah. Itulah yang dia takuti. Takut kehilangan Allah. Karena kenapa? Cinta itu laisal hubbu an nabqa da'iman bijanibi man huib walakinnal hubbu ada di dalam hati fi qalbi man nuhib. Bukanlah cinta ketika kita selalu berada di sisi orang yang kita cintai, walakinnal hubbu an nabqa fi qalbi man nuhib, tetapi cinta itu ketika kita berada di dalam hati siapa yang kita cintai. Hadirin sahabat hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini yang sesungguhnya kecuali nanti kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an mengatakan innal abrara la fi na'im 'alal ara'ik yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sungguh orang yang mendapatkan keberuntungan itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah fi wujuhihim nadratan na'im. Di dalam wajah, di dalam raut wajahnya tidak ada kesengsaraan karena dia sudah mengenal Allah, dia sudah melihat Allah dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita mendapatkan nanti bukan di dunia tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mungkin saya sempat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita saling mendoakan, saling mendukung. Makanya itu kita memperbanyak berzikir kepada Allah, takarrub ilallah. Dengan berbanyak zikir kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.